ada paradok of Candy atau yang ketiga ya, itu ada POC. Nah kemudian ada juga memboster nanti di jendela buram. Nah jendela buram ini nanti juga kita akan prakteknya kan membaca dengan semangat dan dengan berbahagia gitu kan. Kemudian juga akan menyembuhkan jeruk nipis kita. Lalu kita mudah sekali nanti tampilkan cermin ajaib. Kalau sudah seperti itu nanti akan mudah sekali kita menemukan jawaban-jawaban dari setiap persoalan yang ada. Nah, ada dua makhluk dari Allah Subhanahu wa taala yang ciptakan yang bisa kita ambil pembelajarannya yang pertama adalah yang bernama cicak. Jadi Bapak Ibu semua, kita setiap hari itu melihat ada cicak ya yang merambat ada di dinding, di langit-langit rumah kita. Uniknya cicak itu ternyata makanannya adalah nyamuk yang terbang, padahal cicaknya enggak bisa terbang, hanya nempel tuh ada di tembok ya. Nah, kalau kita cermati seperti itu ya, Allah itu dalam memberikan rezeki kepada cicak itu kayak enggak adil ya. Cicaknya merayap, makanannya terbang gitu. Nah, coba tuh kalau kita jadi cicak gitu, kita bisa jadi sering protes Bapak Ibu. Kita punya kaki, bisa berlari, bisa naik mobil aja sering protes gitu kan. Nah ini kalau misalnya gitu ya, kita di posisi cicak kali sering nyalain Allah gitu kan. Kemudian sering putus asa karena apa, rezekinya kok terbang sih, saya kan udah bisa terbang, kaki saya nempel di tembok gitu kan. Nah kemudian bagaimana saya untuk bisa meraih rezeki itu, rezeki makanan itu, ya Allah bagaimana ini gitu kan. Tetapi cicak tidak lakukan itu, cicak tetap aja dalam kondisi yang sabar, tekun gitu ya, dia merayap gitu kan. Lalu akhirnya nyamuk itu datang dan terus ditangkap gitu kan. Nah di sanalah kemudian ada pesan nih, pesan untuk kita bahwa yang ciptakan rezeki itu Bapak Ibu adalah bukan cicak, yang ciptakan rezeki bukan kita Bapak Ibu. Jadi yang ciptakan rezeki itu adalah Allah. Allah datangkan rezeki itu kepada cicak, lalu cicaknya menangkap ada makanan itu. Nah inilah yang perlu kita nanti pelajari, apa hal yang tersingkap di balik sabarnya cicak itu. Ilmu dalam menangkap rezeki lincah cicak, walaupun cicak gerakannya cuma ada di dinding gitu ya. Nah pada saat nyamuk mendekat, akhirnya cicak itu menangkapnya ya dengan lincah, dengan lihai seperti secepat kilat gitu kan. Nah kemudian tiba-tiba saja ya, pada saat dia menjulurkan ada lidahnya gitu ya, tiba-tiba saja ada kalanya cicak itu pada saat sudah menangkap tapi masih lapar nih ya, pengen nangkep lagi gitu kan. Ternyata pada saat menjulurkan lidahnya gitu ya, kita lihat ada di dinding gitu ya, cicaknya itu terjatuh. Ya akhirnya apa nih? Nggak bisa menangkap ada rezeki itu. Nah coba nih kalau kita jadi cicak, apa yang dilakukan ini oleh kita? Akhirnya kita nyalain Allah kali gitu ya. Wah saya stres nih, saya enggak mau lagi cari makan, caranya begini gitu kan. Ya udahlah terserah keadaan mau bagaimana gitu, saya enggak mau bergerak gitu kan. Saya ngambek gitu kan. Nah, dan akhirnya ya yang terjadi putus asa. Padahal ya rezeki itu sudah didesain sedemikian rupa nih Bapak Ibu untuk kita ya. Agar apa nih? Agar kita mau berusaha sungguh-sungguh ya dalam berikhtiar, sungguh-sungguh dalam berusaha, dan Allah nanti akan melihat ikhtiar kita nih Bapak Ibu. Bapak Ibu yang masih ada bisnis nih ya, yang masih ada bekerja, harus ada nih kesabaran ya, ketekunan seperti seekor cicak ini. Nah saat cicak jatuh itu sebenarnya Allah ingin memberikan ada sebuah gambaran kepada kita. Bukanlah kita yang mampu menarik rezeki itu, bukan Bapak Ibu, tetapi Allah yang akan memberikan rezeki itu. Kalau Allah mau ya akan mudah saja kan nyamuk mendekat kepada cicak itu. Akhirnya nanti bisa ditangkap oleh cicak dan kemudian dimakan. Nah Allah sampaikan ini Bapak Ibu untuk nasihat pada kita di surat Hud ayat 6 ya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa
istauda'aha. Dan tiada dari segala makhluk yang melata di bumi melainkan atas tanggungan Allah lah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat menyimpannya. Jadi Allah itu menguji kita. Allah udah tahu rezeki kita gitu, tapi menguji dulu bagaimana perjuangan kita dalam meraih rezeki. Maka terus menerus aja kita jangan patah arah. Wah, penjualan ini masih menurun. Ya udah, kita pakai gerakan fisiknya apa ya, kemudian pakai gerakan goibnya kita apa nih, kuantumnya kita apa, kita lancarkan dua arah itu gitu Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu yang dicintai oleh Allah, pada saat Allah memberikan makanan ya, rezeki kepada cicak, tugas cicak itu sebenarnya hanya berikhtiar saja nih Bapak Ibu, sesuai kemampuan dari cicak. Seperti halnya kita itu tugasnya hanya terus berikhtiar, dan Allah nanti yang akan berikan rezekinya. Cicak yang tadinya itu terjatuh akhirnya kembali lagi merambat ya ke langit-langit rumah ya, naik ya dari tembok. Sungguh-sungguh tuh terus bersabar, terus naik lagi gitu kan. Lalu kemudian rezeki itu, nyamuk itu datang kembali kepada cicak itu. Nah, disinilah kisah cicak yang sabar dalam berikhtiar. Terus tenang Bapak Ibu. Yakin nanti rezeki akan datang menghampiri, dan bersungguh-sungguh bangkit pada waktu kita terjatuh. Inilah tantangan kita. Pada saat kita LOP ya, kemudian kita mulai melangkah, ternyata aku kena tipu, maaf ya. Ternyata malah saya dihianati misalnya. Ini bagaikan cicak yang tadi terjatuh gitu kan. Tetapi coba bagaimana ikhtiar kita, mau bangkit lagi enggak gitu kan. Kembali kita berikhtiar dengan sabar, bangkit lagi, kita ulet lagi, terus optimis. Kita lihat cicak aja bisa gitu kan. Ya kita yang dalam kondisi yang fisik lengkap, yakin Bapak Ibu kita pun bisa. Lalu melangkah lagi, bersabar, terus untuk berikhtiar. Akhirnya nanti akan kita dapatkan tuh apa impian-impian kita melalui ada step-step jurus magnet rezeki yang kita praktekkan. Tentunya dalam meraih itu semua adalah dengan bahagia. Ini ya Bapak Ibu, keuletan dari cicak ya. Karena perlu ada booster nih Bapak Ibu ya, yang masih berikhtiar karena kondisi ekonomi yang sekarang ini memang ya, istilahnya itu sekarang ini pemulihan dari kemarin yang setelah pandemi. Kalau saat pandemi itu masih ada cadangan tabungan. Kalau sekarang ini justru malah tabungannya udah untuk makan gitu kan ya. Jadi kondisi ekonomi benar-benar memang masih turun drastis nih Bapak Ibu. Maka kita perlu ada suplai ilmu. Ya mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk kita selanjutnya, kita semuanya ya, seluruh bangsa Indonesia ya, dan keseluruhan umat muslim. Kemudian pembelajaran yang kedua nih Bapak Ibu ya, pembelajaran yang kedua yaitu hewan yang bernama jerapah. Jerapah itu ternyata Bapak Ibu dari masih bayi, dari lahir ya, berusaha dia langsung berdiri. Kalau kita kan manusia ya lahir gitu ya, belum bisa apa-apa, bisanya nangis gitu ya. Tetapi ajaibnya nih ya, seekor jerapah, dia baru lahir langsung berdiri gitu kan, mau jalan gitu. Ternyata ditendang tuh oleh ibunya. Kemudian bangkit lagi, jalan lagi, tendang lagi sampai terjatuh gitu kan. Kemudian bangkit lagi, ditendang lagi. Si bayi jerapah ini Bapak Ibu berusaha bangun lagi, berdiri lagi. Oleh ibunya ditendang sampai berkali-kali, sampai si bayi jerapah itu kakinya kuat berjalan lalu berlari. Nah coba kalau dilihat sekilas nih Bapak Ibu, kesannya kok tega banget ya ibunya gitu. Kok ibunya kejam banget tuh sama bayinya gitu kan. Seorang ibu ya, seekor ibu jerapah itu menendang bayinya sendiri. Nah begitulah kehidupan ini Bapak Ibu. Sebenarnya Allah ingin menunjukkan bahwa ibu jerapah ini punya niat yang sangat-sangat baik Bapak Ibu, untuk membuat jatuh bayinya itu. Lalu bayi jerapah itu tidak protes, bangun lagi, berjalan lagi, ditendang lagi gitu.
Si bayi jerapah ini tidak pernah marah pada ibunya. Kenapa nih dijatuhkan, ditendang, tapi tidak pernah marah nih bayinya. Pertanyaannya nih untuk kita, bagaimana kalau bayi jerapah itu adalah kita, Bapak Ibu? Mungkin kita udah marah-marah gitu ya, nuntut orang tua kita, nuntut ibu kita gitu kan. Tapi saat ditendang dan dijatuhkan, ya seekor bayi jerapah ini dia terus bersabar. Dia mengikuti apa prosesnya, mengikuti alurnya. Bangkit lagi, berjalan lagi, ditendang lagi, ya bangkit lagi gitu. Nah Bapak Ibu, di sini mungkin ada yang masih dijatuhkan nih. Dijatuhkan dalam hal apa? Ya dalam hal terpuruk nih nasibnya, ya. Kemudian ada musibah, ya, ada tumbukan-tumbukan persoalan dengan istri, dengan suami, ya orang tua, atau bahkan bisnisnya. Ya, ada yang ditipu saudaranya, rekan-rekan di perusahaannya, ada yang tidak amanah, uangnya diambil, ditipu dalam bisnisnya dan lain-lain. Nah, seandainya di sini Bapak Ibu jadi cicak dan jerapah yang sekarang ini sedang dijatuhkan, sebenarnya dijatuhkan oleh siapa nih Bapak Ibu? Sekarang ini yang masih dalam kondisi bubur seperti tadi yang saya sampaikan, sebenarnya adalah bukan orang lain yang menyebabkan Bapak Ibu jatuh, bukan. Tapi sebenarnya adalah dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Allah yang menciptakan kita. Nah, kita harus melihat dari sisi Allah nih, walaupun kita makhluk ya. Ternyata betapa bahagianya seekor ibu jerapah ini saat bayinya itu menjadi tangguh, bangkit lagi, lari lagi, itu senang gitu kan. Nah di sini pula Allah seperti itu Bapak Ibu. Betapa bahagianya Allah. Seandainya kita yang jatuh sekarang ini Bapak Ibu, ya sedang terjatuh, sedang ada tumbukan, tetapi kemudian mengatakan nih kepada Allah, ya Allah saya siap, saya akan bangkit lagi, saya akan naik lagi, saya akan belajar lagi, saya akan berjalan dan berlari lagi. Dan seandainya engkau jatuhkan aku lagi ya Allah, aku siap bangkit kembali. Saya siap untuk berlari kembali. Engkau jatuhkan aku pun akan bangkit lagi dan aku akan terus berjalan dan berlari lagi.